Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya baik-baik aja ya, sehat semua. Di sini kita kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya yang sangat hebat ini. 1. Devin Delvino Taruna. 2. Devina Novitasari. 3. Faris Hamdi Al-Fakri. 4. Marisa Orin. 5. Muhammad Rizky. Dan yang terakhir, yang keenam, Rasya Rizky, yaitu saya sendiri. Oke, memasuki materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rasya Rizky, dengan judul Masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses panjang yang terjadi secara bertahap sejak abad ke-7 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, dan asimilasi budaya. Berikut adalah tahapan utama masuknya Islam ke Indonesia. 1. Peran pedagang muslim sekitar pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Contohnya seperti di Sumatera, Jawa, dan Maluku. Salah satu bukti awal adalah catatan dari dinasti Tang atau yang kita kenal sekarang dengan Cina yang menyebutkan keberadaan komunitas muslim di wilayah Sriwijaya pada abad ke-7. Penyebaran oleh ulama dan dakwah abad ke-13 sampai 16 Masehi. Selain melalui perdagangan, Islam juga menyebar melalui peran para ulama, wali, dan mubalik. Wali Songo di Jawa adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam dan pendekatan budaya dan seni, seperti wayang dan gamelan. Dakwah Islam diterima dengan baik karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan adat lokal. Yang ketiga, perkembangan kerajaan Islam abad ke-13 sampai 17 Masehi. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Islam penting adalah Samudra Pasai abad ke-13 di Aceh, Kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Malaka abad ke-15 sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Demak abad ke-15 sampai 16 sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang berperan besar dalam Islamisasi. Yang terakhir, Kesultanan Ternate dan Tidore abad ke-15 sampai 17 Masehi. Ia menyebarkan Islam di wilayah timur Indonesia. Yang keempat, asimilasi dalam budaya lokal. Islam di Indonesia berkembang dengan tetap mempertahankan unsur budaya lokal. Hal ini terlihat dalam berbagai tradisi seperti peringatan Maulid Nabi, tahlilan, dan seni Islam Jawa seperti wayang kulit dengan cerita bernuansa Islam. Yang kelima, Islam di era kolonial dan modern. Pada masa kolonial, Islam menjadi alat perjuangan melawan penjajahan dengan munculnya organisasi Islam seperti Sarekat Islam pada tahun 1912 dan Muhammadiyah pada 1912. Hingga kini, Islam tetap menjadi agama mayoritas di Indonesia dan terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, masuknya Islam ke Indonesia bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur damai seperti perdagangan, dakwah, dan kebudayaan yang menjadikannya diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Dan selanjutnya, ada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snodgrass berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Yang kedua, ada teori Makkah. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab.
Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini berdasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas kekhalifahnya merupakan penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlussunnah wal Jamaah bukan pengikut Syiah. Yang keempat yaitu teori Cina. Menurut para ahli, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Panembah Patah dalam kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembah Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo Sunan Ampel nama Bong Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Maka sangat mungkin seluruh nama-nama Raja Majapahit juga dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong Semarang. Yang kelima yaitu teori maritim. Pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya agama kerajaan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Kesultanan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Perkembangan kesultanan ini terjadi sejak abad ke-13 dengan pengaruh yang terus berkembang hingga masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah perkembangan penting kesultanan di Indonesia. 1. Awal munculnya kesultanan. Kesultanan mulai muncul di Nusantara seiring dengan masuknya Islam yang dibawa oleh pedagang, ulama, dan mubalik dari Timur Tengah, India, dan Persia. Kesultanan pertama yang tercatat di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai di Aceh abad ke-13 yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. 2. Masa keemasan kesultanan. Pada abad ke-15 hingga 17, banyak kesultanan besar yang berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara. Kesultanan ini memainkan peran pentingnya dalam perdagangan, budaya, dan agama. Contohnya, Kesultanan Aceh Darussalam Aceh, Kesultanan Demak Mataram Islam dan Cirebon Jawa, Kesultanan Ternate dan Tidore Maluku, Kesultanan Goa dan Tolo Sulawesi, Kesultanan Banjar Kalimantan, Kesultanan Palembang Darussalam Sumatera. Kesultanan ini menjadi pusat kekuasaan lokal dan agama, serta penghubung dalam perdagangan internasional khususnya rempah-rempah. 3. Pengaruh kolonialisme. Masuknya kolonialisme Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris mengubah dinamika kekuasaan kesultanan. Banyak kesultanan yang dipaksa tunduk pada perjanjian dengan VOC Belanda atau kehilangan wilayahnya karena perang. Contohnya, Kesultanan Mataram Islam mengalami fragmentasi menjadi Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Kesultanan Ternate dan Tidore dipengaruhi oleh Portugis sebelum kemudian tunduk pada Belanda. 4. Peran kesultanan dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, beberapa kesultanan memainkan peran penting dalam mendukung kemerdekaan di Indonesia. Misalnya, Kesultanan Yogyakarta mendukung penuh Republik Indonesia dan menjadi daerah istimewa. Kesultanan Pontianak ikut serta dalam gerakan nasionalis. 5. Kesultanan di era modern. Setelah Indonesia merdeka, sebagian besar kesultanan kehilangan kekuasaan politiknya karena negara mengadopsi sistem pemerintahan republik.
Namun, beberapa kesultanan tetap bertahan sebagai simbol budaya, agama, dan sejarah, seperti Kesultanan Yogyakarta yang diakui sebagai daerah istimewa, Kesultanan Ternate, Tidore, dan Goa yang terus melestarikan tradisi lokal. Pengaruh Kesultanan hingga kini. Kesultanan di Indonesia tetap menjadi bagian penting dari sejarah, identitas budaya, tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai yang diwariskan masih hidup di tengah masyarakat. Dan beberapa kesultanan bahkan menjadi pusat wisata budaya. Kesultanan-kesultanan ini menunjukkan bagaimana Islam, kekuasaan lokal, dan perdagangan membentuk sejarah Indonesia. Lalu ada tokoh agama. Yang pertama, Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria, dan terakhir Sunan Gunung Jati. Lalu yang kedua adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar dari Makassar yang turut menyebarkan Islam di Sulawesi dan menjadi penasehat kerajaan Goa Talo. Ia juga dikenal sebagai pejuang melawan kolonisme Belanda. Lalu yang ketiga adalah Hamzah Fansuri, seorang penyair dan sufi dari Aceh yang menyebarkan ajaran Islam melalui karya sastra dan puisi bernafaskan tasawuf. Lalu yang keempat, Sultan Agung dari Mataram, Raja Mataram Islam yang berperan dalam islamisasi Jawa dengan kebijakan politik dan budaya yang mendukung Islam. Lalu yang terakhir adalah 5, Syekh Abdul Rauf Singkil, ulama Aceh yang memperkenalkan ajaran tasawuf dan fikih di Sumatera serta menjadi mufti Kesultanan Aceh. Nah, lalu sikap yang harus dicontoh. Para ulama Islam di Indonesia memberikan banyak keteladanan yang bisa dijadikan pedoman oleh para pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa nilai keteladanan mereka yang relevan bagi pelajar. Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Contoh, Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hashim Asy'ari mendirikan lembaga pendidikan Islam modern. Pelajar harus giat menuntut ilmu dan tidak malas belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin dan konsisten. Contoh, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah meski diasingkan ke Afrika Selatan. Pelajar harus konsisten dalam belajar dan berlatih agar sukses. Lalu yang ketiga adalah cinta tanah air. Contoh, Ki Haji Wahab Hasbullah mencetuskan hubul watham minal iman, atau cinta tanah air bagian dari iman. Pelajar harus menjaga persatuan dan ikut membangun bangsa. Yang keempat, kejujuran dan integritas. Contoh, Buya Hamka tetap teguh dalam pendirian meskipun menghadapi tekanan politik. Pelajar harus jujur dalam ujian dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, semangat perjuangan dan pantang menyerah. Contoh, Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah dengan gigih. Pelajar harus berusaha keras dalam mencapai cita-cita dan tidak mudah menyerah. Yang keenam dan terakhir, mengutamakan akhlak mulia. Contoh, Ki Haji Hashim Asy'ari selalu menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Pelajar harus berakhlak baik kepada guru, teman, dan orang-orang tua. Dengan meneladani para ulama, pelajar bisa menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi bangsa serta agama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.